Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penerapan konsep eksponen dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah nantinya kalian akan mampu menentukan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep eksponen. Ya, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pelajaran kita kali ini. Baiklah, kita memasuki pelajaran kita yaitu mengenai penerapan konsep eksponen. Jadi materi kita ini bisa dilihat di halaman 24. Ya. Penerapan konsep eksponen yang akan kita bahas di sini ada dua masalah, yaitu yang pertama, masalah pada pertumbuhan, dan yang kedua adalah masalah pada peluruhan. Untuk yang pertama, yaitu masalah pertumbuhan. Yaitu suatu ukuran laju pertumbuhan yang mudah dimengerti itu adalah waktu ganda. Jadi untuk masalah pada pertumbuhan ini kita berkaitan dengan waktu ganda. Arti waktu ganda itu maka dia berkelipatan dari 2. Ya, waktu ganda didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh populasi untuk mencapai jumlah 2 kali lipat. Jadi kalau pada pertumbuhan dia selang waktunya itu menjadi 2 kali lipat populasinya ya. Dalam selang waktu singkat, pertumbuhan populasi sering dimodelkan dengan model pertumbuhan waktu ganda. Jadi ingat saja, kalau pada masalah pada pertumbuhan itu berhubungan dengan waktu ganda. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah PT sama dengan P0 dikali dengan 2 pangkat T per D. Dengan nilai P0 ini adalah jumlah populasi awal, D ini adalah waktu ganda besaran. Ya, PT ini adalah jumlah populasi akhir. Nah, untuk D di sini dia waktu gandanya ini maksudnya bagaimana? Dia akan bertumbuh menjadi 2 kali lipat selama berapa hari atau selama berapa waktu. Jadi disitulah dia dikatakan dengan waktu gandanya. Sedangkan T ini dia adalah jumlah populasi yang diinginkan dalam selang waktu berapa hari. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat sistem air di pedesaan sering terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Misalkan, mula-mula tangki air ditempati oleh 50.000 bakteri. Dalam tangki ini, jumlah populasi menjadi 2 kali lipat setiap 3 hari. Misalkan, PT menyatakan jumlah populasi bakteri setelah T hari. Maka yang ditanya itu adalah tentukan rumus untuk PT-nya berapa. Dan yang kedua itu adalah tentukan jumlah bakteri setelah 3 hari, 6 hari, 9 hari, dan 12 hari. Ya. Nah, yang pertama kita menentukan nilai dari PT-nya, rumusnya. Maka kita tentukan terlebih dahulu nilai P0. P0 itu tadi adalah jumlah populasi awal. Jumlah populasi awalnya 50.000 dan D-nya yaitu waktu besaran gandanya. Tadi dikatakan bahwasanya bakteri akan bertumbuh menjadi 2 kali lipat setiap 3 hari. Artinya waktu gandanya itu adalah 3 hari. Di sini 3. Kemudian PT tadi rumusnya itu adalah ini. Maka PT itu sama dengan 50.000 kali 2 pangkat 1/3 ya. Jadi seperti ini saja untuk bentuk PT-nya. Nah, sekarang kita memasuki bagian yang B tadi. Untuk T sama dengan 3, maka nilai dari P3-nya itu adalah tinggal kita substitusikan saja kemari. Ya, 2 pangkat T per 3. Berarti di sini T-nya kita gantikan dengan 3. Sehingga bentuknya P3 sama dengan 50.000 kali dengan 2 pangkat 3 per 3. 3 per 3 ini adalah 1, maka 50.000 dikali dengan 2 sama dengan 100.000. Kemudian
Untuk T sama dengan 6, maka di sini 6, maka tinggal gantikan saja. 6 per 3. 6 per 3 itu adalah 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 dikali dengan 50.000 hasilnya 200.000. Ya, artinya apa? Jumlah bakteri pada 6 hari itu adalah 200.000. Kemudian untuk T9 kita substitusi saja, gantikan nilai T-nya dengan 9. Ya, maka 9 per 3 itu adalah 3, maka di sini 50.000 dikali dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 8 kali 50.000 hasilnya 400.000. Sehingga jumlah bakteri pada 9 hari itu adalah 400.000. Nah, selanjutnya pada hari ke-12. Maka di sini nilai T-nya 12, tinggal kita ganti saja ini menjadi 12. Ya, 12 bagi 3 itu sama dengan 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Maka 16 dikali dengan 50.000 itu hasilnya 800.000. Sehingga jumlah bakteri pada hari ke-12 itu adalah 800.000. Nah, ini adalah masalah pada pertumbuhan. Kemudian yang kedua itu adalah masalah pada peluruhan. Nah, masalah pada peluruhan ini dia adalah kebalikan dari masalah pertumbuhan. Kalau masalah pertumbuhan tadi populasi mengalami 2 kali lipat, maka untuk peluruhan ini dia setengah kali lipat dari jumlah awal. Ya, selain pertumbuhan, fungsi eksponen juga dapat digunakan untuk menghitung suatu peluruhan. Ya, terutama peluruhan zat-zat radioaktif dalam fisika. Peristiwa ini terjadi karena zat-zat tersebut mengalami pengikisan dari waktu ke waktu. Nah, masalah pada peluruhan ini juga dikatakan sebagai masalah penyusutan pada populasi, ya. Nah, untuk rumusnya sendiri, AT sama dengan A0 dikali dengan setengah pangkat T per H, di mana AT ini adalah jumlah populasi akhir, A0 itu adalah jumlah populasi awal, H ini adalah waktu paruh besaran, ya. Jadi yang berbeda di sini dia adalah pada pertumbuhan dengan peluruhan rumusnya itu di sini. Kalau pada pertumbuhan dia 2 pangkat T per D, sedangkan waktu peluruhan di sini setengah. Ya, intinya pertumbuhan dia 2 kali lipat, sedangkan peluruhan setengah kali lipat. Nah, untuk rumusnya sama, hanya berbedanya di bagian sininya saja. Untuk T ini adalah hari atau waktu yang ditanya, sedangkan H ini adalah waktu paruhnya. Waktu paruhnya itu dia selama berapa hari mengalami penyusutan atau peluruhan. Nah, baiklah, kita lihat pada contoh. Suatu zat radioaktif mula-mula bermassa 0,5 gram. Jika waktu paruh zat tersebut adalah 12 hari, maka tentukan massa zat tersebut setelah 18 hari. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk H itu tadi adalah waktu paruh yang dibutuhkan pada zat, yaitu zat radioaktif ini akan mengalami peluruhan selama 12 hari sekali. Artinya setiap 12 hari dia akan mengalami peluruhan setengahnya, ya, setengah dari jumlah awal. Maka di sini nilai H itu adalah 12. Kemudian bermassa 0,5 gram, ya. Jadi zatnya tadi mula-mula bermassa 0,5 gram. Ingat, kalau kata-kata mula-mula yang awal, maka itu dikatakan sebagai populasi atau jumlah awalnya, itu berarti dia adalah A0 atau P0-nya. Maka di sini karena kita pada peluruhan, maka kita tuliskan saja A0 sama dengan 0,5 gram. Kemudian dia yang ditanya adalah tentukan massa zat tersebut setelah 18 hari. Maka setelah 18 hari kira-kira zat tersebut akan massa zat tersebut akan kita peroleh berapa banyak gramnya. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Karena di sini setelah 18 hari, maka A18. Ya, karena kan tadi rumusnya AT. T-nya di sini adalah 18 hari. Maka A18 sama dengan 0,5. 0,5 ini dari mana? Dari rumus A0. A0-nya tadi 0,5. Maka 0,5 dikali dengan setengah pangkat 18 per 12. Ingat rumusnya tadi adalah T per H. T-nya tadi adalah waktu yang ditanya,
dan H itu tadi adalah waktu peluruhan, maka 18/12. Nah, ketika kita kalkulasikan, kita hitung, maka akan kita peroleh bahwasanya zat atau massa dari zat radioaktif tersebut adalah setelah 18 hari sebesar 0,18 gram. Ya, jadi penerapan konsep eksponen itu ada dua, yaitu pada masalah pertumbuhan dan juga pada masalah peluruhan. Nah, itulah tadi materi kita mengenai penerapan konsep eksponen pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama adalah masalah pada pertumbuhan dan yang kedua itu adalah masalah pada peluruhan. Bapak berharap kalian semua bisa mengingat kembali bagaimana bentuk eksponen, rumus-rumus eksponen, bagaimana cara menentukan persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, serta bagaimana penggunaan konsep eksponen pada penerapan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas pada materi yang baru, yaitu logaritma. Bapak berharap kalian bisa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran di pertemuan selanjutnya dengan baik. Akhir kata, Bapak ucapkan selamat pagi dan salam sehat.